Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita melihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-18. 1 Tawarik pasal yang ke-18 adalah daftar-daftar kemenangan yang pernah Daud alami. Dan di situ banyak sekali peperangan-peperangan, mulai melawan Raja Aram, orang-orang Aram, melawan Raja Zoba, melawan orang-orang Moab, dan lain-lain. Banyak sekali daftar-daftar kemenangan Daud. Dan Daud di situ merampas harta-harta mereka, dan di situ Daud banyak sekali memperoleh harta daripada jarahan daripada peperangan itu. Nah, kenapa Daud bisa memenangkan banyak sekali peperangan-peperangan? Kenapa ketika musuh datang kepada Daud, Daud memperoleh kemenangan yang begitu banyak dan begitu besar? Oleh sampai kalau kita melihat Daud memenangkan berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Kenapa demikian? Pasal yang ke-13 bagian B dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Alasan kenapa Daud dapat memperoleh kemenangan yang begitu besar dan begitu banyak, karena Tuhan menyertai peperangan Daud. Kemanapun Daud pergi, kemanapun Daud melangkah, Tuhan selalu menyertai Daud. Apapun peperangan besar kecil yang dialami oleh Daud, peperangan yang menimpa Daud, Tuhan selalu ada beserta Daud. Oleh sebab itu Daud selalu memenangkan setiap peperangan. Artinya Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Daud mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mengapa Daud itu, kenapa Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun ia pergi? Dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-19, karena Daud memiliki kualitas seperti ini. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi Daud itu terkenal dengan raja yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tindakan Daud berupa melakukan keadilan dan melakukan kebenaran. Jadi Daud adalah raja yang adil dan Daud adalah raja yang benar. Dia adil dalam membagikan kasihnya, dalam membagikan, dalam memperlakukan orang-orang di bawahnya, dan dia juga melakukan itu berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi dia tidak melakukan segala sesuatu kepada bawahannya itu bukan berdasarkan kepentingannya sendiri, bukan berdasarkan kebenarannya sendiri, tapi melainkan karena kebenaran daripada Tuhan. Jadi yang pertama adalah keadilan. Berbicara tentang keadilan, dari setiap kita pun harus melakukan hal-hal yang adil di mata Tuhan dan di mata manusia. Seperti apa? Ketika bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita melihat orang lain, itu memperlihatkan bagaimana apakah kita adil kepada orang-orang lain atau tidak. Dalam Ulangan 24 ayat 17-18, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi di sini dikatakan dalam Ulangan, jangan engkau memperkosa hak orang-orang asing. Jangan orang asing diperlakukan dengan berbeda. Jangan orang-orang lain diperlakukan dengan tidak adil. Itu maksud daripada ayat yang barusan kita bacakan. Jadi manusia harus melakukan hal yang adil kepada sesamanya. Kenapa? Karena Allah pun berlaku adil kepada kita. Jadi pada prinsipnya, sebagai orang Kristen, kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenaran dan keadilan-keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu telah melakukan hal-hal yang baik juga kepada kita. Hal-hal Tuhan telah adil kepada kita, dan Tuhan juga telah mengasihi kita. Tuhan telah melakukan banyak sekali yang baik kepada kita. Oleh sebab itu dikatakan, berlakulah adil sebab ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Sama seperti kita pun kalau tanpa Tuhan kita pun tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu karena Tuhan telah berlaku adil kepada kita, Tuhan juga menuntut kita supaya kita berlaku adil kepada orang-orang di luar sana. Kita berlaku adil dengan membagikan kasih kita kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang membutuhkan, di mana orang-orang yang butuh pertolongan, kita bantu mereka dan memberikan pertolongan setulus hati kita, dan apa yang Tuhan gerakan dalam kehidupan kita, itulah yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah keadilan. Lalu ke dalam Mazmur 103 ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Jadi Tuhan sendiri adalah adil. Dan kasih, Tuhan selalu berbicara tentang kasih. Kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 6
Dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh bersukacita akan hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak jujur. Tetapi kita harus bersukacita melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak bersukacita melakukan hal yang tidak adil, tapi kita bersukacita melakukan hal-hal yang benar. Itulah karakter sebagai orang Kristen sejati, memiliki kasih sejati, berlaku adil. Lalu Daud menegakkan keadilan, dan Daud juga melakukan kebenaran. Kebenaran dalam Amsal 11 ayat 19, Amsal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi kebenaran yang harus kita lakukan bukan kebenaran kita sendiri, bukan apa yang menurut kita benar, tetapi apa yang dikatakan Alkitab benar, itu yang harus dilakukan. Tujuannya apa? Supaya kita itu menuju hidup, supaya kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, supaya kita tetap berada di dalam jalan kebenaran. Itu yang dimaksudkan, supaya kita hidup. Karena kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin menjauh daripada Tuhan, semakin menjauh daripada Tuhan, dan kita akan melupakan Tuhan. Dan ketika kita melupakan Tuhan, maka maut yang akan menjemput kita. Oleh sebab itu, kita harus melakukan kebenaran terus-menerus dari hari ke hari. Untuk supaya apa? Supaya kita tetap menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita, menjaga kesucian kita. Dan inilah yang dimiliki Daud, keadilan dan kebenaran. Milikilah kedua kualitas yang dimiliki oleh Daud ini, yaitu keadilan dan kebenaran. Adil kepada sesama kita, dan berlaku keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi peringatan bagi kita. Semoga ini bisa memberkati, dan semoga ini juga bisa membantu kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu ajarilah kami juga Tuhan untuk berlaku keadilan dan berlaku kebenaran, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari yang jahat. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada jemaat GPD El Shaddai Magelang, bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami yakin Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan iman kami dan menguatkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.